Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ardiansa. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar manajemen bab 5, yaitu dasar-dasar pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri berasal dari kata organisasi yang mempunyai dua pengertian umum. Yang pertama, organisasi merupakan kelompok fungsional atau lembaga seperti rumah sakit atau perkumpulan olahraga. Yang kedua, berkenaan dengan proses pengorganisasian itu sendiri, yang dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan kepada para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dan efisien. Sehingga dapat disimpulkan, pengorganisasian itu merupakan penyusunan struktur dan pelaksanaan struktur yang dimana sesuai dengan tujuan organisasi. Baik, selanjutnya unsur-unsur pengorganisasian, yang dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen, diantaranya yang pertama, orang atau biasa disebut dengan istilah pegawai atau personil, yang terdiri dari semua anggota organisasi, yang dimana fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pemimpin sebagai unsur tertinggi dalam organisasi, diikuti dengan manajer, yaitu yang memimpin suatu unit satuan kerja, dan para pekerja, dimana semua itu merupakan kekuatan manusiawi atau manpower organisasi. Kedua, kerjasama, yaitu perbuatan saling bantu-membantu yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, tujuan, merupakan arah atau sasaran yang akan dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Keempat, peralatan atau equipment, yang terdiri dari semua sarana berupa materi, mesin-mesin, uang, barang dan modal, dan lainnya. Kelima, lingkungan. Faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Keenam, kondisi atau situasi yang secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh terhadap daya gerak kehidupan organisasi, karena kondisi atau situasi akan selalu mengalami perubahan. Yang ketujuh, tempat atau lokasi, sangat erat hubungannya dengan masalah komunikasi dan transportasi yang harus dilakukan oleh organisasi. Yang kedelapan, wilayah operasi, yang dijadikan sasaran kegiatan organisasi. Wilayah operasi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, wilayah kegiatan. Yang kedua, wilayah jangkauan atau wilayah geografis. Yang ketiga, wilayah personil, yang menyangkut semua pihak, orang-orang, badan-badan, ataupun yang mempunyai hubungan dan kepentingan dengan organisasi. Lanjut ke bentuk-bentuk struktur organisasi. Di antaranya, organisasi lini. Organisasi lini diciptakan oleh Henry Fayol, merupakan bentuk yang paling sederhana dan paling tua dalam sistem organisasi. Struktur ini bisa didefinisikan sebagai bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Beberapa ciri struktur ini. Pertama, jumlah karyawannya sedikit. Kedua, pemilik modal merupakan pemimpin yang tertinggi. Yang ketiga, kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab. Keempat, struktur organisasi sederhana dan stabil. Selanjutnya, organisasi bergaris biasanya organisasi kecil. Lanjut ke organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf merupakan kombinasi dari organisasi lini. Asas komando dipertahankan, tetapi dalam pelancaran tugas, pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf berperan memberi masukan, bantuan, maupun saran-saran. Ciri-ciri dari bentuk organisasi ini antara lain: pertama, hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Pucuk pemimpin hanya satu orang dibantu oleh staf. Terdapat dua kelompok wewenang, yaitu lini dan staf. Jumlah karyawan yang sangat banyak. Organisasi besar bersifat kompleks dan adanya spesialisasi. Lanjut ke organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai keahlian khusus. Bentuk organisasi ini memiliki ciri-ciri pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Pekerjaan lebih banyak bersifat teknis.
Lanjut, target-target jelas dan pasti. Penempatan jabatan berdasarkan spesialisasi. Selanjutnya, organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini dan fungsional yaitu suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada perkepala unit di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, dan selanjutnya pimpinan tertinggi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional dan hasilnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon atau tingkatan. Struktur organisasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak tampak adanya perbedaan tugas-tugas pokok dan tugas-tugas yang bersifat bantuan. Yang kedua, terdapat spesialisasi yang maksimal. Yang ketiga, target-target jelas dan pasti. Tidak ditunjukkannya perbedaan tingkatan dalam pembagian kerja. Selanjutnya, organisasi matrik. Disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana pengguna struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian. Organisasi matrik disebut juga sebagai organisasi manajemen, yaitu organisasi di mana pengguna struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Organisasi matriks digunakan berdasarkan struktur organisasi, staf, dan lini, khususnya di bidang penelitian dan pengembangan. Untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul, biasanya manajer proyek diberikan jaminan untuk melaksanakan wewenangnya dalam memberikan perintah, di mana manajer proyek tersebut akan langsung lapor kepada manajer puncak. Kelebihan organisasi ini dapat dilihat pada fleksibilitas dan kemampuannya dalam memperhatikan masalah-masalah yang khusus maupun persoalan teknis yang unik, serta pelaksanaan kegiatan organisasi matrik tidak mengganggu struktur organisasi yang ada. Lanjut, organisasi komite. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite. Organisasi komite terdiri dari eksekutif komite atau pimpinan komite, yaitu para anggotanya mempunyai wewenang lini. Yang kedua, staf komite, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang staf. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.